Oke, sebentar kita coba join lagi. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum lagi. Ya, teman-teman masih pada Ya, semangat nih apa? di sesi terakhir tadi Oke. tentang Oke. wanita haid. Boleh dilanjutkan Ustaz? Ya, Ana juga ada satu tips untuk ngafal yang Ana mau kasih sebagai pamungkasnya nanti, ya. Ya. Insya Allah. Oke. Baik teman-teman, ini masalah fikih kan. Kalau masalah fikih pasti banyak khilafiyah, kayak gitu ya. Kalian yakini yang mana yang baik, yang paling kuat menurut kalian pastinya ya. Jadi sebenarnya kalau fikih ini, Ana tidak menjawab secara detail kayak gitu ya. Menurut pendapat ini, mazhab ini berbeda, ya, Maliki berbeda, Syafi'i berbeda, Bali juga berbeda, kayak gitu ya. Nah, terus kalau di berdasarkan yang Ana ikutin juga sama di selama waktu di Staipik, di Teiki kayak gitu dan lain sebagainya, itu mengambil pendapat yang tidak memakai mushaf yang murni mushaf, itu satu ya, untuk melepaskan diri dari khilafiyah itu. Jadi makanya kita memakai Al-Quran yang ada terjemahnya, ya. Terus kalau untuk murojaah sebenarnya nggak masalah kayak gitu, yang kalian tinggal baca aja kayak gitu kan, jatuhnya zikir. Ya, jadi bukan berarti orang yang haid itu lepas dari semua zikir, enggak gitu. Bacaan zikir pagi petang kan masih boleh bisa kayak gitu ya. Wudhu pun kalian masih tetap boleh kan gitu. Enggak boleh itu sholat, tawaf kayak gitu di Ka'bah kayak gitu ya. Nah, terus ngambil pendapat yang tadi niatnya itu bukan niat tilawah gitu, tapi niat belajar kayak gitu, niat belajar gitu. Jadi belajar itu ya kapan saja kan kayak gitu. Memang lagi disuruh nih kayak gitu ya, untuk mengejar target dan sebagainya kayak gitu. Jadi itu yang kita ambil dalam menghafal Quran. Kadang-kadang kan kalau program takhasus atau daurah gitu ya, nah, haid kadang 5 hari atau yang sampai 7 hari misalnya kayak gitu. Ya kepotong dong, nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Terus kapan mau selesai programnya kayak gitu. Sementara kita berpacu dengan waktu kayak gitu ya. Jadi kayak gitu. Insya Allah nggak apa-apa ngambil pendapat yang seperti itu tadi. Tapi niatnya ya, niatnya seperti itu. Dan bukan berarti nggak boleh memegang Al-Quran itu perempuan tuh najis gitu ya. Ya, itu bukan kayak gitu ya. Innamal mu'min la yanjus kayak gitu ya. Ana lupa redaksi hadisnya kayak gitu ya. Itu orang mukmin itu bukanlah najis kayak gitu ya. Orang kafir itu najis pun juga dianggap itu karena apa? Karena akidahnya kayak gitu ya, karena musyrik kayak gitu. Ya. Jadi itulah yang membedakan mereka dengan ketika mereka muslim udah bersyahadat, udah nggak najis lagi kan. Kalau orang yang di luar muslim kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Ada lagi? Oke Ustaz, saya ingin untuk sahabat insan yang dirahmati Allah. Ini ada buku karya saya. Ustadz Afwan belum sempat ngirim. Ya. Ya, mungkin Oh iya. insan Insya Allah. kalau mau tahu bagaimana perjuangan saya ketika menghafal, galau-galaunya dan sebagainya, bagaimana ketika intinya menghafal Quran itu banyak perjuangannya sih. Ustadz Fuad paham betul bagaimana perjuangan saya gitu ya, dari mulai perizinan orang Ya. tua, pekerjaan dan sebagainya. Jadi mungkin sahabat yang mau Ya. silakan nanti DM ke Insan Smart Planner, DM IG-nya. Untuk seluruh keuntungan insya Allah akan didonasikan untuk ya dakwah di sini. Untuk harganya insya Allah di harga 60.000, tapi ongkos kirim ditanggung masing-masing seperti itu ya Tat ya. Closing statement yang kira-kira bisa memotivasi kita supaya kita tetap istiqomah bersama Al-Quran, murojaah, menghafal dan mensyukuri bagaimanapun bentuk kedekatan kita gitu dengan Al-Quran. Mungkin kalau kita namanya yang masih baru gitu ya, pengen cepat-cepat selesai gitu. Kayak dulu saya pengennya pokoknya target 2 tahun selesai kayak gitu. Ya qadarullah gitu. Kalau misalnya tidak sesuai rencana, bagaimana intinya supaya kita bisa tetap terus istiqomah walaupun butuh sampai tua, sampai sudah menikah, sampai ya butuh waktu lama untuk kita bisa menyelesaikan hafalan gitu supaya kita nggak futur gitu. Bagaimana Tat? Ini ya sebelum closing statement gitu. Enggar itu adalah sama teman-teman yang lain ya, ada Uti, ada Rida, dan Alia dan sebagainya. Waktu itu satu angkatan
ketika Darul Pas pertama kali bikin cabang, dan itu kita perjuangannya Masya Allah 10 orang, ya Allah, itu kayaknya jadi gini teman-teman ya, awalnya Darul Pas ini dari ini nih, admin-admin ini nih, Masya Allah sekarang udah luar biasa ya, jadi hafizah semuanya, udah sukses juga, kuliah juga kayak gitu ya, Masya Allah. Dan itu cikal bakalnya Darul Pas bisa sebesar sekarang kayak gitu ya, walaupun kita masih ada apa namanya tempatnya mungkin rumah-rumah kayak gitu ya, tapi udah bisa sampai 14 cabang seperti itu. Dan juga santrinya sekarang itu sekitar kurang lebih 400-an kayak gitu ya, Insya Allah kayak gitu, dari 10 orang dalam satu rumah kayak gitu. Ini Enggar salah satu saksi hidup perjuangannya kayak gitu ya, dengan teman-teman yang lain ketika itu 10 orang yang lainnya. Luar biasa ya, bagaimana menjadi seorang hafizah kan. Nah, hari-hari kita pun juga berubah, sikap pun kita berubah, akhlak pun juga berubah, karena kita sudah apa namanya, ada Al-Quran yang mengalir di dalam diri kita ini ya gitu. Terlepas itu mungkin atau nggak mungkin, tapi bersikap harus seperti seorang hafiz atau hafizah Al-Quran gitu ya, mulai kita dari bangun tidur sampai kita tidur lagi ya. Ini perlu ditanamkan kepada teman-teman, karena apa namanya, al-adab fauqal ilmi ya. Jadi adab itu di atas ilmu ya, akhlak itu di atas ilmu. Maka akhlak, adab itu yang paling utama ya. Dengan Al-Quran pun juga seperti itu. Makanya Anda bilang tadi nggak penting antum mau bisanya ngafal cuman 1 juz, nggak apa-apa, antum usaha aja gitu, antum merojah aja di situ gitu ya. Kalau mau nambah monggo, kalau enggak ya wes gitu. Yang penting kita tuh bisa dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penghafal Al-Quran ya gitu ya. Usaha aja terus ya gitu ya. Mudah-mudahan usaha kita itu dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan rahmat, dan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti sebagai apa, dengan bersama orang-orang penghafal Al-Quran di akhirat nanti. Itu yang kita inginkan ya. Jadi setiap insan kayak gitu nih, yang mendengar di sini maupun yang share videonya ke yang lain, perlu kalian ingat bahwasanya kita perlu dan harus menanamkan ke dalam diri kita, saya pengen menjadi hafiz Quran. Berapapun yang kita hafal, ya nggak 30 juz, ya nggak apa-apa, nggak masalah kayak gitu. Yang penting tercatat kita ini oleh para malaikat kayak gitu ya, meninggal sebagai seorang penghafal Al-Quran, walaupun belum selesai 30 juz. Itu untuk apa namanya, supaya istiqomah. Nah, tips dari Ana untuk teman-teman yang hafal Al-Quran yang terakhir, ringkasan dari metodenya tawazun itu secara teknis nih ya, teknisnya itu ada langkahnya 5M namanya. 5M. Ingat-ingat ya 5M ini. 5M ini. Ini sangat membantu sekali. Karena apa? Metode itu sangat penting dalam menghafal. Tanpa metode pun bisa menghafal, bisa, tapi lama kayak gitu ya. Nah, kadang-kadang banyak pesantren itu, pesantren tahfiz pun melepaskan kepada santrinya, ya udah gini aja ngafalnya, ujung-ujungnya begini, Ustadz ini bilangnya begini, Ustadz ini bilangnya begini. Terus ada yang nanya ke kelasnya, kalau kakak ngafalnya gimana? Kalau kakak ngafalnya gimana? Akhirnya ujung-ujungnya kata ustadznya apa? Ya udah deh kayak gitu. Ujung-ujungnya kembali kepada diri kalian masing-masing kayak gitu. Nah, ini sebenarnya umumnya kadang-kadang banyak kayak gitu. Nah, kita tuh di Darul Pas itu betul-betul mendetailkan, menyusun kayak gitu ya, kurikulum itu sedetail mungkin, metode itu sedetail mungkin, agar betul-betul bisa lebih cepat kayak gitu. Makanya jangan heran di Darul Pas itu tahfiz online aja ada bisa yang di atas 1 juz dalam sehari, ya kan? Tahfiz yang di pondok itu bisa sampai 84 halaman sekarang rekornya sehari. Itu hafalan baru ya. Hafalan baru 84. Berarti 4 juz lebih loh. 4 juz 4 halaman ziyadahnya dalam sehari. Itu kan Masya Allah kayak gitu ya. Nah, terus nih yang 5M nih, balik lagi langsung ke 5M-nya. Biar nggak panjang-panjang. Pertama itu membaca. Ya. Membaca itu penting, ngasih informasi ke otak kanan kayak gitu ya. Baca dulu. Jadi bagi yang sibuk kayak gitu ya, 1 juz yang mau dihafal itu, baca itu bolak-balik semuanya. Ya, baca bolak-balik itu, dengerin murota terus saja gitu. Jangan sekonyong-konyong tiba-tiba menghafal aja kayak gitu. Ya, sambil perbaikan tajwidnya sebagainya. Kalau seandainya kita tak tahu lagunya seperti apa, dengerin satu syekh misalnya Al-Ghumidi atau Syekh Rasyid kayak gitu ya. Ikutin iramanya, tiru kayak gitu ya. Tiru kayak gitu.
Saya juz 30, masing-masing surahnya kayak gitu kan. Nah, tiru kayak gitu. Jadi baca aja terus kayak gitu, baca muter aja kayak gitu. Sampai kita betul-betul siap untuk hafal kayak gitu ya. Mungkin 10 kali putar satu juz itu atau 20 terserah lah kayak gitu ya. Ini buat yang di apa yang sibuk kayak gitu ya. Kalau di pondok kan metodenya udah langsung tafasus ya kayak gitu ya. Kalau di DH itu dua minggu pertama itu, seminggu pertama itu dia tilawah aja gitu ya. Sehari itu 10 juz gitu. Nah, ini beda pendekatannya kalau di pondok. Kalau kalian kan banyak yang sibuk nih gitu ya. Jadi satu juz itu betul-betul kayak udah ada informasi yang banyak masuk dulu ke otak, dibaca. Yang kedua dipahamin, kayak gitu ya. Jadi dibaca artinya, ya. Dibaca cerita ayatnya tentang apa. Oh iya, gitu. Pindah ain berarti pindah cerita ayat, pindah ceritanya. Jadi kalau pindah halaman kan belum tentu pindah ceritanya, itu masih nyambung kadang gitu ya. Berarti per ain itu ganti cerita kayak gitu. Terus memahami itu, lihat ininya, kosakata yang susah, yang belibet mungkin, yang gorib kayak gitu ya, digaris bawahin, dikasih tanda supaya menjadi clue juga atau tanda juga. Jadi ketika kita pas sampai sana kita ingat tuh gitu ya, satu halaman itu kosakata yang susah berapa kayak gitu ya. Nah, itu kita jadikan clue kayak gitu. Kita hafalkan kosakata yang susah itu. Karena biasanya kita lupa dalam setoran hafalan itu di mana coba? Rata-rata di dua tempat. Ya, pertama awal ayat, ya enggak? Awal ayat tuh sering lupa. Yang kedua, pasti di kata-kata yang susah tadi tuh, yang belibet diucapkan misalnya kayak gitu ya, atau yang gorib, yang baru kayak gitu. Jadi itu untuk supaya awal ayatnya enggak lupa sama awal pertengahan ayatnya atau pada kosakata yang gorib itu dikasih tanda, kayak gitu dikasih tanda. Kemudian membaca tadi, pertama, kedua memahami, paham konteks ayatnya, ceritanya, jadi menghafalkan itu seperti menghafalkan cerita. Bahkan di kita itu, setoran itu ketika lupa, itu tidak menyebutkan ayatnya langsung atau bahasa Arabnya langsung, katanya langsung, tapi dikasih clue-nya itu bahasa Indonesianya aja. Itu. Oh ya dia nginget gitu, bahasa Arabnya apa gitu. Karena kita kan pas ngafal itu kan sebenarnya sambil belajar bahasa Arab kayak gitu kan. Nah, terus yang membaca, memahami, yang ketiga membayangkan. Membayangkan itu tadi men-scan ke otak. Itu mungkin antum pernah lihat videonya. Bisa. Halo? Halo Ustaz, ya apa sepertinya tadi Jelas ya. yang pertama tadi membaca, Yeah. memahami, membayangkan. Membaca, memahami, yang kedua, yang ketiganya membayangkan, ya, visual, ya, visual. Jadi sebenarnya itu auditori, ya, kan baca tadi kan dengerin terus kan kayak gitu kan, sambil mendengarkan walaupun baca kita sendiri atau dengerin murotal, sama yang orangnya visual, sama yang psikomotorik kayak gitu ya. Jadi tiga-tiga itu dapat sebenarnya dengan metode ini. Yang ketiga tadi membayangkan, itu juga membayangkan letak posisi ayat dan berapa ayat dalam satu halaman. Apa awal-awal ayatnya. Kayak gitu. Berapa ayat kayak gitu. Bahkan ada metode yang sebelum dia setoran itu, setoran dulu kepala-kepala ayatnya, awal-awal ayatnya. Ini nggak usah sih sebenarnya kayak gitu, nggak terlalu penting. Tapi apa? Supaya nggak lupa dia kayak gitu ya, awal-awal ayatnya itu. Ya, berapa ayat dalam halaman ini gitu ya, kepalanya, awal-awal ayatnya ada 7, berarti 7 awal ayat itu kayak gitu ya. Nah, terus supaya gampang dalam satu halaman itu menghafalnya kepala ayatnya itu atau awal ayatnya itu dilihat ayat-ayat yang populer atau yang mirip misalnya kayak gitu. Kalau ada populer di tengahnya berarti yang di atasnya aja dihafalin 2 ayat, misalnya kepalanya, awal ayatnya, di bawahnya juga sama, misalnya 3 ayat misalnya kayak gitu. Jadi gampang, ada clue-nya gitu. Atau ada ain di sampingnya, setelah ain itu apa sih awal ayatnya gitu, gampang gitu ya. Ayat yang pertama sama ayat yang terakhir paling gampang diingat ya, awal ayatnya itu. Jadi itu untuk membayangkan letak posisi ayat gitu ya. Ada yang ayat 2 baris pertama habis sampai akhir ada tanda ayatnya, pindah lagi ke bawahnya. Ternyata 2 baris berikutnya pada ayat kedua di halaman itu
sampai habis juga, tanda ayatnya ternyata bukan di akhir, tapi di bawah halaman di bawah barisnya itu, di baris kelima misalnya kayak gitu ya, baru mulai lagi kayak gitu ya. Itu membayangkan namanya ya. Setelah membayangkan itu baru namanya menghafalkan. Nah, menghafalkan itu tidak perlu melihat mushaf ya. Kalau seandainya tadi kan udah dibaca, udah dipahamin, udah dibayangkan, ya udah tutup mushafnya ataupun dibuka nggak dilihat kayak gitu ya. Nah, kalau seandainya lupa kayak gitu ya, baru betul-betul dilihat kayak gitu. Kalau enggak, jangan dilihat kayak gitu. Karena kita tadi udah baca. Nah, kalau seandainya pas, ini menghafalkan ya, ini teknis sederhananya menghafalkan itu, baca dulu secara tahqiq dari atas sampai bawah, secara benar betul-betul nggak ada yang salah kayak gitu ya, baru dibaca agak cepat kayak gitu ya, atau mungkin agak hader lah kayak gitu ya, membacanya itu cepat biar konsentrasi kita itu nggak nggak buyar gitu. Contohnya contohnya ini aja, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kan pelan, tahqiq lah kayak gitu ya, kayak pada talaki. Tapi kalau udah menghafal, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus lanjut ke ayat bawahnya. Jadi agak cepat kayak gitu, biar nggak buyar kayak gitu ya. Biar nggak buyar. Kalau seandainya bisa langsung satu halaman baru digabungkan boleh. Kalau enggak mungkin setengah-setengah halaman dulu gitu ya, atau ada yang ngambil 5 baris dulu kayak gitu. Ya. Itu proses namanya yang keempat menghafalkan. Ya. Baru yang kelima, yang kelima itu adalah menyetorkan. Ya, menyetorkan itu ada standarnya. Kalau lewat dari 3 kali salah, nanti ulang lagi, jangan dulu jangan minta ditunjukin terus sama ustazahnya kayak gitu ya. Akhirnya tuh dilolosin, padahal sebenarnya belum hafal nih anak kayak gitu. Apalagi kalau seandainya ada sampai 1 baris, itu nggak bisa mengulangnya. Kalau udah salah kayak gitu ya, berarti itu memang belum hafal. Jadi harus paham aja, jangan usah baper gitu ya, ditolak setorannya. Ya udah gitu, tahu diri aja kayak gitu ya. Oh iya belum hafal nih ustazah, saya mau rojah dulu deh kayak gitu. Boleh kalau seandainya mau disetorin juga gitu ya. Nah, ya udah deh diterima setorannya. Tapi itu cuma buat disimak doang sampai bawah. Harus diulangi halaman yang sama setelahnya. Jadi biar tahu dulu di mana salah-salahnya, di mana tadi yang lupa. Nanti dia murojaah beberapa menit, 5 menit, habis itu dia maju lagi kayak gitu. Lancar hafalannya ya. Ingat tajwidnya ketika baca, ketika menghafal itu sama gitu ya. Jadi nggak boleh lewat-lewat aja gitu, gunnah, mat kayak gitu. Dan ketika menyetorkan itu harus tartil atau tadwir ya, nggak boleh hadir juga kayak gitu. Jadi betul-betul menghayati kayak gitu, pelan-pelan lagi kayak gitu ya. Ketika menyetorkan, menghafalnya boleh agak cepat karena supaya nggak hilang fokus kayak gitu. Jadi apa? Kita ulang aja yang terakhir 5M tadi apa? Membaca, memahami, membayangkan, ya, membayangkan, baru menghafalkan. Ini konsentrasi tingkat tinggi ya. Konsentrasi tingkat tingginya di sini. Baru yang kelimanya menyetorkan. Ya. Di yang keempat ini menghafalkan ini harus konsentrasi tingkat tinggi, nggak boleh kamu banyak ngelihat kiri kanan atau nggak fokus kayak gitu. Akhirnya buyar tuh gitu ya. Kalau nggak fokus, nggak selesai 1 halaman buyar tuh. Jadi fokus gitu ya. Ya sekitar 30 menit. Ada yang sampai di itu ada yang sampai 5 menit atau 10 menit 1 halaman itu. Insya Allah ya bisa gitu. Kalian semuanya juga bisa kok gitu ya. Di rumah mengkondisikan diri insya Allah. Niat betul-betul niat ya dalam menghafal itu. Ya mungkin itu enggak panjang lebar. Mungkin nanti silakan kalau ada waktu lain gitu ya. Boleh mau dibedah metodenya karena metode itu penting juga ya insya Allah. Karena siap-siap aja. Barakallahu fikum jami'an, selalu istiqomah dan Allahumma arhamna bil Quran. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Monggo Enggar. Ya Ustadz, jazakallah khairan atas ilmunya hari ini ya. Masya Allah jam segini. Ya, siap. Masih banyak teman-teman juga. Ternyata semangatnya untuk menjadi penghafal Quran luar biasa seperti itu ya. Ya tadi mungkin mudah-mudahan nanti next bisa gabung lagi ya tadi dengan materi Insya Allah. atau mungkin tadi sempat membahas tentang
akhlak ya, penghafal Quran itu penting sekali kayak gitu. Mungkin bisa bahas kitab At-Tibyannya atau seperti apa, Allah alam nanti. Betul. Mudah-mudahan teman-teman Hmm. admin yang di belakang meja bisa memfasilitasi. Terus Insya yang Allah. lain Ya, begitu teman-teman juga dengan ya Ustaz. ya salam. Anak izin live ya. Ya siap Jadi Ustaz. jazakallah khairan juga buat teman-teman yang ada di sana. Jaga hafalan kalian baik-baik, Ya, sama kayak jaga hati kalian juga, gitu ya. Selalu rindu dan kangen dengan Al-Quran. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Jika perlu tuh mushaf kalian itu kalian bawa tidur sambil kalian tidur di kepala kalian, terserah pokoknya ya, harus betul-betul dengan Al-Quran. ya, Ya, terus semoga yang belum khatam cepat khatam juga ya, yang targetnya 5 juz supaya cepat selesai 5 juz atau berapa juz pun itu, dan selalu rindu dan cinta dengan Al-Quran. Semoga kita, apa yang kita lakukan ini membuat Allah itu melihat kita, memandang kita, dan mencintai kita juga. Dan nanti insya Allah bertemu di akhirat bersama orang-orang penghafal Al-Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma rahmna bil Quran. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live Ustaz. Oke, alhamdulillah insan smart semua masih bertahan. Tadi sudah banyak ya ilmu-ilmunya. Mungkin saya termasuk salah satu muridnya Ustadz Fuad. Saya membagikan tips sedikit juga ya. Jadi memang kalau Ustadz Fuad itu menyarankan kita juga pakai satu mushaf. Ini mushaf saya ketika menghafal. Dijaga, dipelihara, kalau perlu diberi parfum seperti itu. Jadi ketika kita membuka mushaf gitu ya, jadi lebih semangat seperti itu ya. Allah alam itu tips dari saya. Memang kalau perlu memang ya dipeluk gitu ya, kemana-mana pokoknya dibawa seperti itu. Nah untuk sahabat insan smart semua yang ingin membeli buku ini, kisah pribadi saya, bagaimana perjuangan saya menghafal Al-Quran, silakan DM Instagram ini. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan teman-teman semuanya diberi kemudahan dalam menghafal Al-Quran seperti itu ya. Kita tutup saja dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahalazim, 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 doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Enggar Widianti selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya.